Ngebul nih ya. Ngebul. Udah nggak pakai kaleng-kaleng kita kan. Anjay. BTW Merry Christmas untuk yang merayakan. Yoi, Merry Christmas untuk kalian-kalian yang sudah liburan ya, terutama yang cuti akhir tahun. Yeah. Yang menghabiskan sisa cuti karena cuti tidak bisa diuangkan. Betul. Atau enggak diancam hangus cutinya. Nah, itu dia. Kan kurang ajar kalau kayak gitu ya. Apa jadinya kan nggak bisa ini apa? Nggak bisa buat resign tuh biasanya tuh. Maksudnya? Kalau resign langsung pakai 2 weeks notice 12 kan habis langsung. Iya juga 2 ya. weeks notice langsung bye-bye. Iya juga ya. Iya juga loh. Bagus itu. Anda punya ini bagus itu. Kalau saya keterima saya akan melakukan itu. cuti saya di tahun 2022 kalau saya keterima di kantor baru, saya akan melakukan itu. Sisa 8 cuti saya. Wah, saya udah ngitung. 20 tuh ya, pas sebulan. Dihitung apa namanya kan? Kurang cuti bersama. Kurang cuti bersama. Gue dapatnya cuti bersamanya 3 hari. 3 hari untuk Lebaran sama 1 hari untuk Natal tahun depan. Jadinya ya lumayan sisa 8 ya. Iya. Lumayan lah, seminggu lebih kan. Ya kayak sekarang aja gue udah gabut di rumah, cuti 8 hari kayak orang goblok. Asli, akhir tahun cuti 8 hari, Bray. Bayangin aja, Bray. Berasa pengangguran tuh ya. Bukan berasa pengangguran. Trial. Trial pengangguran. Bangsat. Gak segitu juga tuh bahasanya nih, trial pengangguran. Gue gak mau jadi pengangguran, mohon maaf nih. Gue freelance aja gak mau gue. Ya. Maunya nyaman ya, tiap bulan dapat. Dibilang nyaman gak juga, karena kan kita harus acting lah. Lu kalau kerja kantoran kalau nggak acting mah bohong anjir. Ya coba aja lu, nggak mungkin kalau nggak acting, kecuali emang kerjaan lu banyak. Iya kan? Iya dong. Ini kertak apa nih noise nih? Oh udah hilang. Iya sih, tapi emang ya apa? Menurut gue sih bekerja itu ya gini sih apa? Bagaimana cara lu menunjukkan lu bekerja tanpa lu sebenarnya bekerja. Itu di seninya tuh di situ ya. Seninya di situ ya. Jadi gimana lu kelihatan sibuk padahal lu nggak melakukan apa-apa. Iya kan? Itu harus gimana ya, kita nggak ada teorinya, nggak bisa dipelajarin. Ya lu mesti nyari sendiri, tergantung sama bidangnya. Soalnya tiap kantor gue bilang beda-beda juga. Pasti ya. beda-beda. Cara handle-nya gimana beda-beda pasti. Benar. Tapi ngomong-ngomong soal cuti-cuti nih ya. Menurut lu gimana sih 2 tahun pandemi loh? Iya. Cuti banyak yang cuti bersama kita nggak boleh cuti. Terus cuti beberapa kantor mungkin ya, gue nggak tahu kantor lu gimana. Kalau kantor gue tuh kita mau cuti dipersulit. Ya. Karena istilahnya takut kita pergi kemana-mana. Nanti mesti PCR lagi kalau balik. Kalau misalkan habis cuti lebih dari 3 hari apa gue mesti PCR kalau balik. Mesti PCR ya? Mesti PCR. Takut dikira liburan gitu. Iya, takut dikira liburan. Gue di rumah pun tidur-tiduran. Gue berlibur ke Pulau Kapuk pun di kamar gue disuruh PCR, Bray. Makanya waktu itu gue gak mau ngambil cuti. Yang ujung-ujungnya jadinya mempergunakan WFH menjadi liburan gitu. Iya. Jadi santai-santai di rumah. Menurut lu gimana nih? Menurut gue sebenarnya langkahnya udah bener sih. Maksudnya cuti itu kan biasa orang salah gunakan lah. Dari awal pandemi kan. Iya. Contohnya kalau dari orang awal WFH kan biasa ada trennya tuh work from Bali gitu. Sama ini WFH diplesetin jadi work from hotel. Jadi lu staycation terus WFH. Yeah. Lu kerja di hotel boleh laptop. Sebenarnya kalau di hotel gitu kan lebih masih bisa dijustifikasi lah ya dibilang ya. Karena lu kan kalau di rumah mungkin rumah lu kan kalau rumah sendiri gitu atau enggak mungkin kayak lu ngekos gitu masih bisa dijustifikasi kalau lu ke hotel karena kan ya namanya kosan rame. Pasti rame terus mungkin ada bocil di luar kan teriak-teriak kita anak-anaknya meeting. Ibu kos. Iya. Ini kan. Makanya kan kita nggak profesional lah jadinya berarti ya kalau kita Zoom meeting tiba-tiba ada bocil teriak-teriak. Apalagi meeting sama klien ya. Iya. Gitu. First impressionnya nanti jelek. Betul sekali. Jadi ada justifikasinya gitu. Tapi kalau misalnya lu sampai work from Bali gitu, itu nggak ada justifikasinya anjing. Ya iyalah. Maksudnya, ya lu kerja di hotel, oke kan? Lu menghindari namanya kebisingan. Betul. Justifikasi lu ke Bali buat kerja tuh apa anjing?
nyari ambience kan tai kayak gitu. biar WFH-nya bisa Instagramable. Kan maksudnya kayak gimana ya? Itu berkedok self healing gitu anjing kayak. Sebenarnya gue yakin performance lu juga pasti turun gitu. Karena hati lu kan Bali anjing. Waduh, matanya tuh udah bukan ke kerjaan. Iya. Lu kerjaan, nih depan lu laptop, background laptopnya udah pantai, udah hutan-hutan bagus ya kan. Apa kagak ngeliatin hutan tuh jadinya? Iya. Sambil sebat, ikan kopi, yo man. Yang ujung-ujungnya tuh laptop borokol atau kantor lagi. Aduh. Udah minjem gitu kan dia. Iya. Udah fasilitas dikasih di banyak sundutan, sundutan. Tapi ada loh beberapa kantor ya. Temen gua pun ngomong, temen-temen gue yang beberapa apalagi yang kayak di startup atau kayak di perusahaan-perusahaan yang kita bisa bilang milenial lah ya. Iya. Mereka tuh untuk absennya setiap hari. Tapi lu masih absen gak sih kalau WFH? Absen gua. Absen foto. Absen lu gimana? Foto. Kalau mereka absennya dibikinin satu aplikasi yang harus connect sama location lu. Jadi ketika lo absen dia bisa tahu location lu di mana. Kalau misalkan di luar rumah mati lo, potong gaji ya. Itu gue bilang ini sih apa? Breach of privacy juga sih. Iya, tapi istilahnya untuk menghindari yang work from Bali itu kan bisa ini. Tapi gue nanya ke mereka, kalau misalkan Android bisa fake GPS gimana? Iya gak? Kan Android apalagi zaman Pokemon Go, kita bisa fake GPS kan? Bisa kemana-mana ya. Iya. Itu gimana itu? Kalau kayak gitu. Sebenarnya menurut gue balik ke ininya juga sih, balik ke perusahaannya juga gitu. Seberapa lu percaya sama karyawan lu? Karena kan pada intinya mau WFH non WFH ya gitu ya, mau WFH WFO juga sebenarnya di kantor juga bisa aja mangkir gitu. Iya, lu jam istirahat dari jam 12 sampai jam 1 baliknya jam 2:30. Iya gitu. Iya kan? Kayak gak usah harus WFH untuk mangkir gitu menurut gue. Karena ya yang tadi balik lagi ke awal yang kita bilang, ini tuh seninya itu gitu, supaya gimana ketika lu cari nongol itu dia. Ketika lu cari mana sih ini kerjaannya mana? Udah Pak, ada nih Pak, segini Pak. Yang ini lagi on progress Pak gitu kan. Tapi ketika bosnya hilang, ya terserah kita mau ngapain. Bener. Makanya kenapa gue paling seneng ketika gue jatah WFO, bos gue jatah WFA. Itu surga dunia. Anjir. Aduh. Gila. Apalagi kalau misalkan ditelepon gak ada di tempat gitu. WC. Ketar-ketir ya kan. Aduh. Gue sempet loh beberapa kali gara-gara keseringan WFA. Keseringan apa? Di rumah kerja santai lah gitu istilahnya. Tapi bukan berarti gue gak kerja ya. Maksudnya kerjaan gue udah beres gitu. Tapi kan yang namanya budaya kantor beda-beda. Balik lagi ada yang menjunjung tinggi kayak workaholic. Ada yang menjunjung tinggi kayak yaudah lu free aja, yang penting kerjaan lu beres. Betul. Kebetulan kan kantor gue kan yang workaholic. Jadi lu mesti kelihatan kerja gitu kan. Jadi ya gue beberapa kali gue nyantai, gue di rooftop sambil sebat ya kan. Kerjaan gue udah kelar kok. Ya kan, gue sambil sebat. Ditelepon sama bos gue, di mana lu? Waduh anjing. WC Pak, bentar Pak, WC Pak. Balik dari WC. Lu mana? Nggak, tadi dari itu sih Pak, dari rooftop. Gue bilang habis smoke break, gue bilang kerjaan gue udah bayar, kirim semua Pak. Oh yaudah aman. Nah untungnya bos gue tuh bukan tipe orang yang kolot gitu. Jadi istilahnya kalau kerjaan lu kelar, oh yaudah lu bebas. Tapi dia selalu nekanin adalah lu lihat sekitar lu. Iya, dia banyak mata-mata yang mungkin bakal ngejatuhin kita. Gitu. Ngomongnya gitu dia. Bakal banyak mata-mata yang mungkin ngejatuhin kita. Jadi lu hati-hati aja lah. Iya, cepu. Banyak cepu gitu. Iya. Nah, itu gue kena berapa kali waktu itu ya? Gue kena 3 kali lah sepanjang gue kerja 2 tahun di sini lah. Gue udah kena 3 kali dicepuin. Sama Big Boss tuh. Dicepuinnya ke Big Boss. Sama orang yang ya menurut gue mah Engkong caper juga gitu. Iya. Padahal udah mau umur nggak usah lah. Ya, tapi gue yakin lo orang tahu lah gitu ya. Pendengar kita pada tahu lah maksudnya kita tuh orang-orang yang seperti apa sih gitu. Yang ya ibaratnya nggak usah di dunia kerja gitu. Di dunia mungkin lu sekolah atau kuliah.
juga pasti ada yang macam-macam kayak gitu ya. Oh, itu mah udah kayak apa sih? Hampir di semua dunia adalah. Bener deh. Lu kayak lu kerja di kreatif pun pasti ada yang kayak gitu. Lu kerja di apa lagi kalau walaupun lu kerja di hobi, di tempat hobi lu kayak misalkan lu apa namanya ya, kayak ya kreatif atau lu kayak misalkan pemain band deh, band. Pasti kalau misalkan lu telat dikit kalau latihan apa segala macem pasti gitu. dikomporin, apalagi kalau misalkan aduh kayaknya temen gue mau masuk nih main kesini nih, ya orang dalam lagi ujung-ujungnya. Gitu-gitulah. Kurang kerjaan sih sebenarnya begitu, lu ngurusin hidup lu aja sih, ngapain sih ngurusin hidup orang, bingung gue. Ya gitulah, pasti ada lah menurut gue di mana-mana. Cuma ya Hidup lu nggak jelas aja. menurut gue ya kita jangan sampai jadi orang yang begitulah, jangan sampai orang yang cepu gitulah. Ya semoga enggak lah. Ya, karena gue yakin apa namanya, karma is real lah. yang apa yang lu akan dapat perlakuan yang sama bagaimana lu memperlakukan orang lain gitu. Kalau gue pribadi lebih percayanya adalah ada konsekuensi di setiap tindakan. Maksudnya adalah bukan karma sih ngomongnya kalau gue. Kalau gue tuh kalau karma kan istilahnya lu dorong orang, lu didorong nanti gitu kan. Kalau gue percayanya lu dorong orang nih atau lu nyenggol orang di kantor, nggak berarti lu bakal disenggol balik, tapi ntar ada aja pasti kayak istilahnya konsekuensinya nih. Lu udah ngejatuhin gue, ntar ada konsekuensinya, lu ada bikin salah gede lah atau ada apalah atau di jalanan ban lu bocor lah gitulah. Pokoknya ya, ada sesuatu yang pasti ini ada juga sesuatu, ya. iya pasti ada sesuatu yang jadi apa timbal balik reaksinya, aksi reaksinya. Lu aksi ini reaksinya ini. Gitu. Ya jadi ya hidup baik-baik aja lah, jangan jadi kang cepu lah. Gue sampai colok charger nih, baterai gue udah sekarat. Ngomong-ngomong kang cepu ya, tapi ya Asik. ini fenomena yang apa mulai Kok susah ya? sampai nggak Dia lubangnya kemana sih? begini. Oh iya. Udah guys. Nah, ngomong-ngomongin kang cepu nih, kayaknya fenomena kang cepu ini baru tren lagi belakangan ini ya. Apa emang udah tren baru emang karena kita mulai kena ranah kang cepu aja baru kita tahu gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi kan ibaratnya kayak kalau dulu tuh tahun berapa gituan ya, kayaknya kan dikit-dikit cepu gitu kan. Kayaknya baru sekarang lagi gitu nongol lagi. Karena mungkin emang apa namanya banyak sosial media juga yang ngebahas soal kayak gitu-gituan. Bahasa cepu baru Naik lagi lah ya. Mungkin dulu zaman kita SD bukan cepu sih bahasanya. Apaan tuh? Kang ngadu. Oh ya iya kan? Kang ngadu. Ngadu mulu lu kerjaanin lu gitu kan. Anjing masa mana ngadu. Nadanya sama tuh ya kayak gitu tuh. Bolus tuh mana ngadu. Ya kan dulu kalau bocil kan gitu ngomongnya. Iya, nadanya sama lagi. Iya. Tapi istilahnya cepu gimana ya? Kalau cuma pelan-pelan my friend. Pelan-pelan my friend. Waduh, lagi dicepuin nih kayaknya. Aduh. Keselak nih kawan gua nih. Waduh. Gimana ya istilahnya? Kalau misalkan cepu ada, kalau menurut gue pribadi ada dua. Jadi istilahnya cepu yang for good sama cepu yang emang lu nyari muka. Cepu for good tuh gimana tuh? Cepu for good istilahnya kalau di kantor tuh ada whistleblowing system. Jadi istilahnya itu kayak dia korup nih bray. Korup kan bukan dalam arti ngambil duit perusahaan doang kan. Itu kayak korup waktu atau misalkan kayak lu mempergunakan fasilitas kantor untuk hal-hal pribadi gitu. Nah itu kan kalau di kantor sebenarnya ada perlindungannya tuh. Kalau misalkan kita ngadu istilahnya cepu dong, sama-sama ngadu kan. Sama-sama ngadu. Kita dilindungin sama undang-undang. Sama undang-undang. Sama undang-undang dilindungin sama ininya identitas pelapornya tuh nggak dikeluarkan. Nggak orang jadi nggak tahu siapa yang lapor. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Tapi Anda tahu sendiri kan di perusahaan-perusahaan Indonesia ya kan. Selama ada amplop. Maaf nih. Kan begitu kan. Makanya lu nggak usah ngomong banyak birokrasi Indonesia sampah deh. Dari manajemen Indonesia, manajemennya udah gede satu negara istilahnya. Lu manajemen kantornya banyak disogok. Gimana lu dari situ aja udah kelihatan gimana
mau ini nggak usah ngomong Indonesia berubah dia pindah warga negara ya udah. Iya. Kalau mau bener mah. Soalnya emang udah mendarah daging gitu ya. Itu masalahnya di situ, mendarah dagingnya. Lu kalau misalkan dikasih duit belanja sama nyokap lu aja lu cepuin, lu cipuain, Iya. lu kentit beliin minyak di warung dikasih 20.000, minyak 12.000 dikembaliinnya goceng, Iya, 3.000 ditilep. kemana kan, antongin buat ngisi billing warnet. Ya elah zaman dulu banget tuh gue. Iya, tapi memang sudah dipupuk secara dini sih ya. Ibaratnya konsep korupsi, kolusi sama nepotisme itu udah dari kecil gitu, orang udah tahu gitu. Yes. Ibaratnya kayak lu mau masuk sekolah aja gitu, lu pasti nyari yang banyak temennya gitu. Jarang banget kan lu mau masuk kayak gue mau masuk sekolah A karena ya memang gue mau masuk di sekolah A itu. Iya, udah nggak ada yang mau masuk di sekolah A. Kenapa? Ya teman-teman gue banyak di situ. Iya gitu. Istilahnya kayak waktu kita milih kampus aja. Untar nggak? Kenapa lu masuk Untar? Ya anak-anak banyak di sono. Iya, banyak kan? Untar. Ya gue kan kecil sendiri kan. Gara-gara itu doang tuh diskonnya nggak bisa kurang. Diskonnya nggak bisa nambah sih. Kalau diskonnya bisa nambah gue masuk Untar. Sama gue juga sebenarnya kan nggak ke Untar. Emang Awalnya gue ke Binus. Oh iya. Cuma iya sama, diskonnya nggak boleh. Saya ke Untar. Kalau yang di sebelahnya Untar kan diskonnya masih gedean gua. Jadinya kan deket nih ya udahlah. Tapi kenyataannya kan my friend jadwal kita berbeda-beda. Jadi nggak pernah nongkrong lagi. Aduh. Ya kalau lu mau ngubah KKN itu ya mesti dari lembaga terkecil lah. Lembaga terkecil apa manajemen tersimpelnya itulah yang mesti lu benahi dulu. Benahin. Ya cuma ya gitu sih, gimana ya? Kalau bisa dibilang soalnya kita dari kecil tuh konsepnya kayak gitu loh. Kenapa nggak kesini aja Bu? Saya ada kenalan loh gitu. Nah itu loh. Sebenarnya tuh kita sebagai ini dari pas kita kecil tuh kita udah melihat orang tua kita seperti itu soalnya. Benul Bisa betul. dibilang. Benul. Benar dan betul. Benul. Benul. Iya. Lanjut. Jadinya ya karena kan orang Indonesia ini kan terutama bukan orang Indonesia sih, anak kecil secara general ini pinter lah gitu, pinter menyerap informasi gitu. Jadi mereka taunya itu kalau hidup itu harus dengan yang ada koneksi. Ya. Atau dengan harus yang ada keluarganya. Iya, soalnya kan emang yang kata lu tadi kan, pupuk dari kecil biar lu kejamin di sono lah, ada temen lu di sono, ada om lu di sono. Ini ke bawah sampai ke ya. Makanya banyak kalau lu bingung nih, kok gue kerja lama nggak naik gaji, gue kerja lama posisi itu aja. Tapi ada anak baru tiba-tiba langsung lanjut. Ada anak baru tiba-tiba posisinya lebih dari kita. Nah ternyata itu titipan. Nggak usah ngomong posisi deh. Kok gajinya lebih gede dari kita? Padahal titel gue SPP, dia staff kok sama gajinya sama gue gitu kan. Bangsat. Ternyata dia titipan. Itu pas interview pasti gitu tuh. Wah ini saya kayaknya nggak cocok nih sama ini nih. Terus dia bilang, iya ada pesan, kan biasa kalau akhir interview gitu tuh. Ada yang mau ditanyain lagi gitu. Iya, pertanyaannya, Bapak kenal sama ini nggak Pak? Iya. Saya titipannya. Enggak, kalau yang temen gue tapi ini untungnya sih temen gue kan di kantor ada titipan juga. Tapi dia anaknya baik banget. Maksudnya kayak ke gue pun kayak ya udah, gue di sini tuh lu nggak usah mandang gue titipan. Kita ya sama-sama belajar aja. Lu ngajarin gue ngajarin lo. Yang kayak bisa-bisa kita. Kalau gitu kan enak ya. Gaji juga nggak jauh beda, ya kan. Itu mah slow my friend. Gitu kan. Kita satu ini. Gitu. Dia tuh pas interview dia nggak ngomong apa-apa. Dia nggak ngomong apa-apa. Tapi pas dikenalin pas masuk kantor dikenalin kan biasa kan ke divisi kan. Set ketemu yang nitipin dia. Direktur bos. Aduh. Ditepok. Kamu di sini juga? yang ngebawa kelilingnya bengong. Sumpah.
Itu yang bawa kelilingnya juga temen gue, maksudnya bukan temen sih, dia senior, lebih tua, tapi sering nongkrong sama gue, cerita lah, kita kan banyak sharing, banyak cerita. Dia bilang, kaget saya Grab. Ya gimana ya Pak? Saya tahu aja kaget. Saya bilang, anjir, yang pas gue tahu aja, gue ngecek tuh, lu dalam ya? Iya katanya. Lu dibawa sama siapa? Pak ini, bukan. Pak ini, nggak mungkin Pak ini, lu aja nanya dia siapa. Langsung gue tembak kan, ini ya? Iya. Anjing gua presdir bray. Tinggi banget tuh ya. Istilahnya itu omnya, berarti opanya itu presiden direktur. Presdirnya. Ya udah, lu mau ngomong apa? Ya nggak bisa diapa-apain gitu ya. Dan emang anaknya asik juga gitu, jadi gue nggak mau ngapa-ngapain juga sama dia, nggak usah takut juga karena emang anaknya asik. Beda cerita kalau misalkan dia titipan tapi ngocol. Waduh bro, itu antara gue desain cepet atau gimana itu kan. Ya gue mau nyepuin ke siapa yang bawa presdir. Gimana tuh? Iya. Ya gimana ya, bingung juga sih kita kan ibaratnya kita mungkin POV-nya kan karyawan biasa gitu ya. Iya. Tanpa yang masuk tanpa jalur belakang. Iya, tanpa jalur prestasi. Ya. Istilahnya yang masuk itu tumpah darah dulu ya. Iya. Bolak-balik interview, bayar ongkos. Sekarang pertama, kita nggak tahu di mana nih tempatnya, kita naik Grab bike deh. Tuh kalau Grab bike ntar interview keringetan, Grab car deh 70.000, ya kan. Cuma mungkin sih menurut gua tergantung orangnya sih, kayak lu bilang mungkin ada orang yang emang dia tuh mau kerja gitu, dan memang mungkin untuk membiasakan di dunia kerja, ya maksudnya lu masih dilindungin sama koneksinya, ada ini dia, koneksinya, gitu. koneksinya daripada beneran di dunia lepas. Gitu. Iya. Tapi itu istilahnya bener juga sih kalau pemikiran kayak gitu sih. Nggak salah. Soalnya kan gue sih belum jadi orang tua ya. Tapi kan kalau misalkan lu jadi orang tua pasti lu maunya yang aman lah buat anak lu. Jadi istilahnya kalau misalkan lu pertama kali kerja, ya udahlah nih kalau misalkan gua ada koneksi, lu stepping stone aja di sana. Iya. Gitu. Ntar lu mau pindah gitu. Ya gitulah. Pastilah. Gue sih kalau jadi orang tua juga, sebenarnya ini gue mikir POV-nya kalau gue jadi misalnya kayak tadi kayak presdir gitu. Ya kalau anak gue mau kerja, kenapa nggak di perusahaan gue aja gitu? Karena kan ya semisal gue mati atau gue apa, nanti kan yang lanjutin pasti doi juga kan. Inilah kawan pemikiran ya, family management namanya. Bisnis yang dimanage oleh family nih. Pemikiran seperti ini nih sebenarnya nggak ada salahnya, karena kita tahu lah kapasitas anak kita tuh seperti apa, daripada lu hire orang lagi yang belum tentu. Soalnya sekarang kan CV bisa dimanipulasi. Betul. Tapi ya menurut gue sih kayak misalnya harusnya kalau lu jadi presdir gitu ya, kan kita kan harusnya itu jadi punya saham lah ibaratnya, kita punya berapa persen gitu kan yang paling gede. Iya nggak sih? Nggak boleh. Peraturannya nggak boleh. Oh nggak boleh justru. Nggak boleh. Nah gue nggak tahu nih yang kayak begini-begini. Lu owner aja. Oh justru nggak boleh pegang ini ya. Nggak boleh. Oh berarti terbalik ya. Lu manajemen inti. Oke. Kecuali lu udah lepas nih, misalkan, lu misalkan pernah jadi top manajemen di sana, tapi karena pensiun atau apa, gue pensiun, tapi gue beli saham lu 30%. Itu bisa. Jadi lu tetap bisa manage di umur lu yang udah umur pensiun, lu tetap bisa manage. Iya, itu bisa kalau itu bisa. Gue tadi mikirnya gitu. Gue nggak tahu konsepnya perusahaan gede gitu, karena gue kan kerja di perusahaan agak kecil ya. Jadi tuh gue mikirnya kalau lu jadi perusahaan yang level-level atas, lu tuh punya saham gitu maksud gue. Nah semisal kalau misalnya gue mati kan